Kembali lagi di Hidup Sehat Plus TV One bersama saya Dr. Ekles. Nah, kali ini kita akan membahas yang namanya teh hijau. Teh hijau saya rasa semua masyarakat sudah tahu mengenai fungsinya. Ada yang untuk kesehatan dan katanya bisa untuk awet muda. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai seluk-beluk yang namanya teh hijau related dengan manfaatnya bagi kesehatan tubuh tentunya. Nah, kali ini kita udah bersama Dr. Maria, spesialis gizi klinik. Apa kabar, Dok? Tuhan luar biasa sehat. Luar biasa. Sudah minum teh hijau, Dok? Teh hijau. Nah ini nih mau nanya. Hari ini kita ngomongin teh hijau, tapi teh hijaunya mana nih, Dok? Ya, nanti kita sambil nunggu ya. Oh, ternyata sudah ada teh hijau yang menanti kita. Ini teh hijau jenis apa, Mbak? Ini serendipity namanya, dia lokal dari Serendipity. Oh, oke. Wanginya khas sekali, Dok. Ternyata Enak ya, ini serendipity khas Indonesia. Oke, Dok. Ngomong-ngomong soal teh hijau, apa sih manfaat teh hijau bagi kesehatan? Nah sebenarnya manfaat teh hijau itu banyak sekali. Sangat banyak, Dok, ya? Tetapi kita kenal dulu nih sebenarnya berbagai macam jenis teh yang ada di sekitar kita. Oke, jadi- yang sering kita konsumsi. Oke, jadi selain teh hijau ada banyak teh yang Ya, lainnya ya? Seperti jadi apa, Dok? Ada teh hitam atau black tea. Black tea. Sebenarnya ada 3 jenis yang secara umum orang kenal. Oke. Ada black tea atau teh hitam, hitam. kemudian ada teh hijau, Teh green hijau. tea, dan oolong tea. Teh ulung. Teh ulung. Iya. Apa tuh bedanya, Dok? Ya, bedanya sebenarnya ini dari proses si daun teh ini kemudian diproses menjadi bentuk kering, ada yang difermentasi, kemudian ada yang hanya dikeringkan saja, kemudian ada yang kombinasi keduanya. Berarti prosesnya yang membedakan ya? Betul sekali. Terus yang paling bermanfaat apa, Dok? Apakah Nah, hanya teh hijau saja atau Jadi gimana? penelitian mengenai kandungan teh dan manfaatnya itu banyak sekali, terutama yang paling banyak memang teh hijau dan teh hitam. Jadi teh hijau sebenarnya ada yang namanya katekin. Katekin. Katekin itu merupakan polifenol yang terkandung di dalam teh hijau sejumlah kurang lebih 30% dari berat keringnya, Nah. yang mempunyai dampak efek antioksidan buat tubuh kita. Oke, jadi katekin ini adalah antioksidan untuk tubuh kita ya? Ya, antioksidan, katekin ini antioksidan yang banyak terdapat di dalam teh. Oke. Selain antioksidan katekin juga ternyata ada juga beberapa sejumlah kecil mineral. Ya, jadi mineral ada berupa kuprum, ada berupa zinc, ada beberapa, tetapi jumlahnya kecil karena sebenarnya yang paling banyak dampaknya adalah manfaat dari antioksidan tadi. Banyak beredar di luar sana mengenai mitos yang berhubungan dengan teh hijau mengenai manfaat dan fungsinya. Nah, saat ini kita akan meluruskannya masih bersama dengan Dr. Maria. Fakta yang pertama, Dok, fakta mitos yang pertama. Saya juga lagi diet nih. Apakah benar teh hijau dapat menurunkan berat badan? Fakta atau mitos, Dok? Fakta. Fakta. Ya, Kenapa, Dok? menyenangkan ya. Menyenangkan tuh. Ya, jadi sebenarnya gini, ada penelitian yang membuktikan bahwa dengan konsumsi rutin teh hijau sebanyak 4 cup, biasanya kalau penelitian itu pakainya bukan gelas tapi cangkir Cup. ya, 4 cup Oke. per hari selama kurang lebih 6-8 minggu, ternyata Oke. mampu menurunkan berat badan secara signifikan. Wow. Ada tapinya, memang ini harus disertai dengan pengaturan makan. Diet. Bukan berarti kalau mau turunin berat badan kemudian makan nggak diatur sembarangan aja, kemudian Setuju. hanya dengan minum teh. Setuju banget. Jadi Jadi harus diatur. menarik banget, Dok. Selanjutnya, apakah konsumsi teh hijau dapat meningkatkan fungsi otak? Mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Iya. Wow. Ya, hebat banget ya teh Oke, hijau ini. iya. Jadi tadi di depan kita sudah tahu nih bahwa ada yang namanya katekin. Itu Katekin, polifenol ya. oke. Polifenol yang aktif yang ada di dalam teh hijau. Ya. Ternyata ada juga zat aktif lain yang namanya theanin. Theanin. Ya, jadi Gimana tuh, Dok? rupanya theanin dan katekin ini secara sinergis mampu memperbaiki fungsi kognisi. Jadi daya ingat, kemudian selain itu juga sebenarnya mampu mencegah proses degenerasi pada sel-sel saraf. Jadi sebenarnya ini menguntungkan sekali, terutama buat para orang tua. Oke, menarik banget. Jadi sangat banyak ternyata fungsi teh hijau, Dokter ya. Oke, selanjutnya, Dokter. Apakah konsumsi teh hijau dapat mengurangi resiko terkena diabetes? Mitos atau fakta, Dok? Ya, ini sebenarnya fakta. Oke. Walaupun pada kenyataannya dari berbagai penelitian ini masih kontroversi, Ya. tetapi ada kecenderungan dengan konsumsi rutin teh hijau ini menurunkan resiko diabetes.
ada keuntungan lain. Karena gini, biasanya kalau orang ada diabetes mellitus atau kencing manis, ini kan ada hal-hal lain yang ikut, entah itu kolesterolnya tinggi, entah itu hipertensi atau darah tinggi. Nah, ternyata dengan zat-zat aktif yang ada di dalam teh hijau mampu menurunkan kadar LDL kolesterol. Jadi bonusnya banyak. Bonusnya banyak. Walaupun memang beberapa penelitian tadi masih kontroversi terhadap resiko diabetes, tetapi kita ingat nih bonus-bonus yang ada yang dapat kita dapatkan saat untuk kesehatan ya, untuk kesehatan pada mengonsumsi umumnya teh juga ya hijau, dok ya. Wah setuju banget, menarik banget. Selanjutnya nih dok, wah ini fakta mitos ini menarik banget juga buat saya dok. Apakah konsumsi teh hijau dapat mencegah penuaan dini? Mitos atau fakta dok? Ini pastinya fakta dong, menyenangkan banget Fakta ternyata ya? dari konsumsi teh hijau ya, fakta. Oke. Jadi ternyata selain antioksidan, teh hijau juga mampu menangkal radikal bebas. Karena efek antioksidan. Antioksidan ada tadi ya? lagi antiinflamasi. Biasanya hal-hal tersebut kita sering dengar terkait dengan istilah-istilah yang menimbulkan peningkatan resiko penuaan dini, benar nggak? Oke. Ya, jadi kan radikal bebas banyak banget, bisa terbentuk dari tubuh kita sendiri, bisa juga dari paparan. Dari paparan dari luar ya? Entah itu asap lah, atau polusi Dan lain-lainnya. sebagainya. Stres pekerjaan juga ternyata radikal bebas tubuh kita meningkat. Oke. Jadi biar nggak cepat-cepat tua, ya. Rajin minum teh hijau berarti dok ya? Oke, selanjutnya berkaitan juga dengan teh dan berkaitan juga dengan keadaan sekarang ini bahwa kita butuh imunitas yang kuat ya, apalagi di masa pandemi ini. Nah, apakah teh hijau dapat meningkatkan daya tahan tubuh dok? Mitos atau fakta? Fakta. Itu fakta. Ya. Kenapa dok? Jadi begini, ternyata konsumsi secara teratur teh hijau memang mampu meningkatkan daya tahan tubuh seseorang. Oke. Nah, tentunya di Masa pandemi ini ada bonusnya karena rupanya juga banyak penelitian yang membuktikan dengan konsumsi teh hijau mampu menurunkan tingkat kecemasan atau bahkan depresi dibandingkan orang-orang yang tidak minum teh hijau. Gitu. Jadi ini oke sekali dong. Maksudnya kadang-kadang kan kita butuh sebagai penenang, tetapi dapat bonus yang sehat buat tubuh kita. Benar. Nah, bagaimana dok dengan lansia? Pastinya ini oke banget, aman sekali dikonsumsi untuk lansia karena memang dampak untuk kesehatan secara keseluruhan konsumsi teh hijau ini banyak sekali. Beberapa hal yang mungkin harus diperhatikan, kalau konsumsinya terlalu banyak, kaitannya dengan kafein. Bagaimanapun di dalam teh ini mengandung kafein. Walaupun tidak sebanyak dengan kafein di dalam kopi, tetapi harus hati-hati untuk orang-orang yang memang tidak tahan dengan efek kafein. Berapa banyak? Biasanya kalau sudah melebihi dari 8 cup per hari. Oke. Dan ingat juga syarat tadi, kalau memang ada kecenderungan anemia, jangan dong konsumsi teh bahkan juga kopi ya bersamaan dengan waktu makan.